Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintiani Lestari. Di sini saya akan, mempresentasikan tentang sosialisasi program JKN, ini untuk memenuhi tugas komunitas kebidanan ini. Nah, di sini ada pengertian dari JKN. Apa sih itu JKN? Jadi JKN itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjayaan, dan sistemnya ini menggunakan asuransi. Nah, dengan adanya JKN ini, maka seluruh warga Indonesia bersepakat besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Nah, program jaminan kesehatan JKN adalah program jaminan sosial yang diberikan negara kepada rakyat Indonesia sesuai, amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, BPJS Kesehatan ini itu merupakan, badan hukum ya, publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bertugas menyelenggarakan program JKN. Nah, apa sih perbedaan dari KIS dan BPJS? Nah, di sini ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama itu ada KIS ya. Nah, KIS ini tuh merupakan, jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi yang orang-orang yang tidak mampu bisa menggunakan kartu KIS ini. Dan sedangkan BPJS itu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut. Nah, di sini juga KIS itu diperuntukkan bagi seorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, seperti tadi ya, yang tidak mampu. Dan BPJS ini juga merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga negara Indonesia, baik yang mampu atau tidak mampu. Nah, jadi bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Nah, terus juga, pemakaian KIS ini tuh dapat dilakukan di mana saja ya, kartu KIS ini bisa di klinik, di puskesmas, atau di rumah sakit manapun yang ada di Indonesia ini ya. Jadi kartu KIS ini tuh bebas untuk di mana aja yang misalkan ada kegawat daruratan, kita bisa menggunakan kartu KIS itu gitu kan. Nah terus, sedangkan pemakaian BPJS itu hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja, seperti itu. Jadi, untuk BPJS ini tidak bisa gitu kan di rumah sakit atau di mana-mana. Jadi ini berlakunya BPJS itu hanya di klinik atau di puskesmas yang pokoknya BPJS ini yang bisa didaftarkan. Nah lalu KIS ini digunakan tidak hanya pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Nah, sedangkan penggunaan BPJS itu hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat. Jadi BPJS itu dipakainya tuh untuk orang yang benar-benar kayak darurat banget dipakainya gitu kan, untuk orang yang benar-benar sakit, udah nggak mampu gitu kan. Lalu KIS ini merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi KIS ini tuh dari pemerintah. Nah, kalau misalkan penggunaan BPJS ini diwajibkan. Jadi untuk setiap bulannya itu kita harus membayar iuran gitu dengan jumlah yang telah ditentukan gitu. Beda dengan KIS ya. Kartu KIS ini tuh dari pemerintahnya langsung, sedangkan BPJS ini tuh kita harus, membayar iuran di setiap bulannya itu. Nah, lalu ini ada manfaat ya, ada manfaat. Jadi dalam hal, bentuk JKN ini tuh manfaatnya tuh BPJS itu kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, bagi peserta JKN berstatus aktif, tidak ada perbedaan manfaat medis bagi peserta program JKN manapun. Yang membedakan hanya dari sisi manfaat non-medis seperti hak ruang kelas, rawat inap. Yang kedua itu ada sasaran peserta. Nah, apa sih sasaran peserta ini? Jadi yang merujuk situs resmi BPJS Kesehatan. Nah, KIS ini tuh diprioritaskan khusus untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS seperti masyarakat fakir miskin dan tidak mampu secara ekonominya.
Nah, sementara peserta BPJS itu, kesehatan diwajibkan bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang miskin atau kaya gitu kan. Jadi ketentuan ini tuh bertujuan agar setiap orang memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, dengan demikian, jadi kepesertaan program JKN itu digolongkan ke dua kelompok. Nah, yang pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran. Nah, baik membayar sendiri maupun berkontribusi bersama pemberi kerja kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Lalu yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan pemerintah. Nah, lalu di sini ada cakupan wilayah. Nah, jadi dalam hal cakupan wilayah ini program JKN itu bersifat portable, artinya itu kayak bisa digunakan peserta program JKN di seluruh wilayah Indonesia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan sistem rujukan berjenjang. Nah, yang keempat itu adalah iuran. Nah, lantaran sasaran peserta KIS merupakan kalangan parkir miskin dan tidak mampu. Jadi, maka tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis karena iurannya disubsidi oleh pemerintah. Nah, di situ jadi yang orang yang tidak mampu ini, tidak apa-apa untuk tidak membayar karena, KIS ini tuh diprogramin oleh pemerintah. Lalu BPJS. Nah, BPJS itu dikenakan iuran bulanan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ini tuh khusus BPJS Kesehatan. Manfaat layanan kesehatan ini terbagi jadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Nah, setiap kelas itu dibedakan dengan nominal tarif yang berbeda. Nah, perbedaan kelas tersebut dilihat dari fasilitas layanan kesehatan yang tanggung seperti rawat jalan, rawat inap, persalinan, hingga alat bantuan kesehatan. Nah, BPJS ini juga memberlakukan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran bulanan. Jadi kalau misalkan kita terlambat membayar iuran di bulanan untuk BPJS itu akan memberlakukan denda. Lalu di sini ada prosedur dan fasilitas layanan kesehatan. Jadi KIS ini tuh dapat digunakan di fasilitas kesehatan pertama, yaitu Vaskes. Manapun seperti puskesmas, klinik kesehatan, dokter umum, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi pemegang KIS ini juga berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat lanjutnya, atau bisa disebut dengan FKRTL. Nah, seperti rumah sakit setelah mendapatkan rujukan dari Vaskes 1, gitu. Nah, sedangkan BPJS itu kesehatan berlaku di puskesmas dan vaskes tingkat pertama yang sudah terdaftar gitu. Nantinya jika memerlukan perawat lanjutan akan diberi surat rujukan untuk dapat ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.